Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati qutbi jami'il maqam wal khawsil a'dham Syekh Abi Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Baudin An-Naqsabandi, wa silsilati tariqah qadiriyah naqsabandiyah wa naqsabandiyah khalidiyah, wa silsilati tariqah syadiliyah wa usulihim wa furihim, annallaha yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafhatihim fid din wa dunya wal akhirah. Ila hadrati abi wa ummi wa ila hadrati ahli kuburi man hadara fi hadzal majlisil mubarak, wa ila hadrati khususan ruhi Kanjeng Sultan Agung, wa ila hadrati Syekh Maulana Maghribi Syekh Jabal Kanil, ila hadrati masyayikh Khalil Boyo, masyayikh Kawakian, masyal Mu'aid Mangkuidan, masyal Fakih Kamansila Mandu fi Nabi Zambal wal Furat wal Aktar wa kulum rotatibes, wa khususan Gai Haji Muhammad Najim Abdul Qadir Munawwir, wa ahli kuburi dhakin wa dhakirat, wa khususan ila ahli kuburi man hadara fi hadzal majlis al-mubarak Syekh Muhammad bin Ahmad Qulyubi, wa silsilati jam'il kutub wa jam'il asanid lahumul Fatihah. Monggo dipun tiroaken. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasabbit lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, di pagi hari ini kami akan menyampaikan satu tema, yaitu masalah khutbah Jumat, karena ada yang request untuk menyampaikan itu atas pentingnya masalah khutbah yang mana di sekitar Solo Raya ini itu banyak sekali yang tidak, yaitu melakukan sesuai dengan masyhurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami akan menyampaikan itu, semoga nanti akan menjadi manfaat di dalam kajian yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu ay minasyuruti khutbatani qabla sholati. Al-khamisu tawi syarat kang syuruti sihhati shalah kang kaping 5. Minasyuruti setengah saking syarati Jumatan iku khutbatani khutbah loro qabla sholati dalam sadurunge salat. Jadi adapun yaitu syarat sahnya sholat Jumat yang kelima adalah melakukan 2 khutbah. Nah, khutbah itu harus dilakukan sebelum melakukan sholat Jumat. Jadi kalau misalnya ada orang melakukan khutbah kok setelah sholat Jumat,
maka itu merupakan khutbah yang tidak tanakid, tidak sah menurut madhab. Walitamyizi bainal fardhi wan nafli wa fihi nadharun la yuradu khutbah Arafah wa nahwu. Nah, yang dimaksud di sini adalah khutbah Jumat, bukan khutbah salat Idul Fitri. Karena nanti ada hukum yang berbeda antara khutbah salat Jumat dengan khutbah salat Idul Fitri. Wa mukhalafatul Hasan al-Basri fi ijtihadihi bi jawaziha ba'da shalah. Apakah memang semua ulama mengatakan khutbah itu harus sebelum salat Jumat, Pak? Ya, kecuali satu ulama, yaitu Imam Hasan al-Basri. Yang mana Imam Hasan al-Basri itu mengatakan bahwa khutbah Jumat itu dimungkinkan boleh ba'da sholat. Cuman bagaimana derajat daripada ijtihad beliau ternyata telah dibahas oleh Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani di dalam Imam Qurtubi, bahwasanya syadzah mardudah, pendapat itu pendapat yang aneh, pendapat yang syadzah, pendapat yang mardudah, ditolak, tertolak. Li'annaha ba'dan iqadil ijma'i fahiya ghairul mu'tabaratun. Nah, karena sudah ijma'nya ulama, maka pendapat yang menyalahi ijma' itu adalah dianggap pendapat yang tidak mu'tabar. Artinya kalau ada orang sholat Jumat kok nyeleneh khutbahnya setelah sholat Jumat, maka itu adalah khutbah yang tidak dibenarkan menurut yaitu ijma'nya para ulama. Kenapa? Karena berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabat sholatuhun sallallahu alaihi wasallam ba'dal khutbatain. Kanjeng Nabi itu melakukan yaitu khutbah, melakukan sholat setelah melakukan dua khutbah. Ini dalil bahwasanya khutbah itu harus dilakukan sebelum sholat Jumat. Wa arkanuhuma utawi rukune khutbah loro iku khamsatun ana 5 hamdanillahi ta'ala littiba'in. Adapun rukunnya khutbah itu ada 5. Yang pertama membaca hamdalah. Oh ya, tadi masalah khutbah itu sebelum sholat Jumat itu ada juga dalil hadis sahih dari Imam Abdullah bin Umar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ah khutbataini yajlisu bainahuma. Kanjeng Nabi itu khutbah 2 kali dan duduk di antara yaitu 2 khutbah. Nah, kemudian rukunnya khutbah yang pertama adalah baca hamdalah. Sebagaimana hadis di dalam Sahih Muslim, dikatakan bahwasanya kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah yahmadullah wa yathna alaih. Di mana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khutbah Jum'ahnya khutbah Jum'ahnya itu membaca hamdalah, kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan khutbah harus ada kalimat hamdalahnya. Ai masdaran lil hamdihi wa mashtaqa minhu wa in ta'akhkhara kalillahi hamdu fala yakfi. Kalillahi hamdu fala yakfi la ilaha illallah khilafan limalikin. Dikatakan di dalam kitab ini, dalam kitab Hasyiah Qurtubi, bahwasanya tidak cukup jenengan ganti dengan kalimat-kalimat yang lain, misalnya dengan kalimat wala nahwu asyukurillah, ashkurullah atau asyukurillah, gak cukup, harus menggunakan kalimat alhamdulillah atau ahmadullah juga tidak jadi masalah, atau menggunakan kalimat yang kemudian yang lain yang juga memuji tapi dengan cara yang lain, misalnya Allah Maha Agung, misalnya diganti dengan kalimat la ilaha illallah, maka tidak cukup. Walaupun kemudian Imam Maliki mengatakan cukup, tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak cukup. Artinya khutbahnya tidak sah, harus menggunakan alhamdulillah. Dan juga wala ghairu lafdillah, tidak boleh diganti lafaz Allahnya dengan kalimat yang lain. Misalnya alhamdulillahirrahman, tidak cukup. Misalnya alhamdulillahirrahim, ya Pak ya, Asmaul Husna, tidak cukup, harus menggunakan lafaz jalalah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah yaitu alhamdu. Kemudian yang berikutnya wassalatu lan maca sholawat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua baca sholawat itu wajib.
Dikatakan fihima bi aisyuhotin, sihotnya terserah jenengan, terserah, yang penting sholawat. Wala yakfi rahimallahu Muhammad, tidak cukup menggunakan kalimat selain sholat, harus menggunakan sholat, harus menggunakan kalimat sholawat. Jadi tidak cukup semoga Allah merahmati dengan kalimat arhamullah ta'ala Muhammad, tidak cukup. Atau menggunakan kalimat yang lain seperti menggunakan kalimat azamallahu Muhammad, tidak cukup. Semoga Allah mengagungkan, mengampuni dosa Nabi Muhammad, tidak cukup. Harus menggunakan kalimat sholat. Misalnya kemudian tidak cukup, kemudian didomirkan, saya makan nasinya Umar, saya makan nasinya. Ini kan kalimat domir, kata ganti. Maka tidak cukup Allahumma sholli alaihi, nggak cukup, diganti dengan domir hu, nggak cukup, harus dizohirkan, kalimat Muhammad harus dizohirkan. Wa in 'ada 'alal madhkur wa la yushtaratu lafdhu Muhammad. Nah di sini dikatakan tidak harus menggunakan Muhammad kok. Allahumma sholli ala Ahmad, itu menurut pendapat dikatakan boleh. Bahkan di dalam Hasyiah Qulyubi dikatakan wa kadza baqiyatu asma'ih, boleh menggunakan kalimat-kalimat, yang penting itu namanya Nabi Muhammad yang masyru' di dalam, yaitu hadis yang sahih. Misalnya menggunakan kalimat akib, hasyir, itu kan nama lain Nabi Muhammad, maka diperbolehkan. Wa kharaja bi asmahi dhamiruhu ka sallallahu alaihi wasallam fala yakfi wa in taqaddama lahu marju. Maka tidak cukup menggunakan kalimat-kalimat yang didhamir, karena itu adalah tidak dibenarkan di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya al-wasiyatu wal wasiyatu lan wasiat bitaqwa, kelawan ketakwaan. Khutbah Jum'ah itu, nanti jenengan cek di masjid masing-masing. Khutbah Jum'ah itu yang ketiga adalah harus ada kalimat mengajak kepada ketakwaan, harus ada. Nah, filitibain, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Muslim di dalam sebuah hadis yang sahih, di dalam Sahih Muslim, an Jabir annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dikatakan dari Sayyidina Jabir bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yu'adzibu 'alal wasiyati bittaqwa fi khutbatihi, selalu mengistiqomahkan untuk mengajak kepada ketakwaan di dalam khutbahnya. Jadi karena kanjeng Nabi itu setiap khutbah selalu mengajak kepada ketakwaan, maka kita khutbah wajib ada wasiat kepada ketakwaan. Fala yakfi at-tahdzir, takwa itu mari kita bertakwa, harus. Tidak cukup misalnya menggunakan hadirin jamaah ayyuhal hadiruna rahimakumullah, hati-hati jangan sampai kita disiksa di nerakanya Allah. Siksanya Allah itu sangat pedih dan seterusnya. Ini kan menakut-nakuti. Maka tahdzir saja tidak cukup. Harus ada kalimat ayo kita ibadah, ayo kita meningkatkan ibadah, ayo kita bertakwa dan lain sebagainya. Niki cek kita masjid masing-masing. Karena memang banyak di Solo ini, memang banyak khutbah yang tidak menggunakan syarat rukunnya khutbah lagi, mengutamakan keindahan dalam tata bahasa, malah rukunnya tidak diperhatikan. Diperhatikan wala ta'ala yunazduha ay al-wasiyah bitaqwa 'ala sahih li'anna gharaduha al-wa'du wa huwa hasilun bi ghairi lafdhiha fayakfi ati Allah. Dikatakan apakah kalimatnya harus menggunakan kalimat tertentu? Tidak, sing penting mengajak untuk urusan akhirat dan ketakwaan. Tidak hanya takut saja tapi harus ketakwaan. Maka ketika ada orang khutbah ada kalimat ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, boleh. Enggak cukup misalnya khutbah mari kita semuanya hormat dan taat kepada pemerintah dengan mengikuti vaksinasi. Nah ini kan urusan-urusan dunia. Baik, tapi tidak cukup karena tidak berisi tentang ketakwaan kepada akhirat seperti itu. Dikatakan kada fil isnawi wa dhahiru kalam syarih khilafuhu, dikatakan bahasanya wasani wuqifa ma'a dhahiril hadis la
Ada pendapat bapak-bapak yang mengatakan bahwa khutbah itu yang penting ceramah. Tapi pendapat ini muqabil qaul shahih. Muqabil qaul shahih itu dalam metodologi berfatwa lembaga Bahsul Masail itu adalah derajat fatwanya itu khilaf doif. Khilaf doif itu apa? Pendapatnya lemah. Bagaimana hukumnya? Maka la yajuzul amal wala ifta alaih. Tidak boleh kita mengamalkan pendapat itu dan tidak boleh memfatwakan. Artinya pendapat kedua yang mengatakan khutbah itu yang penting ceramah, nggak harus ada itakulahnya, ini pendapat yang doif karena menjadi muqabil qaul sahih. Ini wa hadhihi salah satu tawikilah telu pira-pira iku arkanun, pira-pira rukun fil khutbatain yang dalam khutbah loro. 3 rukun tadi itu rukun di dalam 2 khutbah. Khutbah pertama dan kedua harus melakukan membaca itu tadi semuanya. Tidak ada khilaf ya. Artinya tidak ada perbedaan pendapat, khutbah itu harus 2 kali. Dan di khutbah pertama dan kedua harus ada 1 alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ditambah Sayyidina mboten napa-napa, ditambah Al-Mustafa mboten napa-napa, sebagaimana dulu pernah kami sampaikan di dalam bab tahiyat di dalam kitab I'anatut Thalibin atau Fathul Mu'in. Kemudian setelah itu ittaqullah itu harus ada di khutbah pertama dan kedua. Ai fi kulli minhuma. Warabi utawi pendapat utawi rukun kang kaping 4. Adapun rukun yang keempat itu qiraatu ayatin fi idahuma. Harus membaca 1 ayat di dalam salah satu daripada 2 khutbah. Boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Pun terserah. Ada pendapat la bi'ainiha wa qila fil ula wa qila fihima. Ada pendapat bahwasanya membaca surat-suratan, membaca ayat itu adalah di khutbah pertama. Ada pendapat enggak harus di kedua khutbah. Ai fi kullin minhuma, tapi memang yang pendapat yang muktamad atau yang sering dipakai itu adalah pendapat yang mengatakan bahwa khutbah itu ayat-ayat dibaca di salah satu daripada 2 khutbah. Bahkan ada pendapat bahwasanya membaca ayat itu adalah sunnah, tapi pendapat ini bukan pendapat yang kita ikuti secara umum. Dikatakan waqila la tajibu fi wahidatin minhuma bal tustahabu. Ini pendapat yang tidak kita ikuti seperti itu. Wasakatau an mahalli wa yuqasu bi mahallil wujub wa 'alal awwal qala fi syarhil muhadzab yustahabu ja'aluha fil ula. Nah, di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa kesunatan membaca ayat itu di rakaat pertama, di khutbah pertama. Jadi dianjurkan baca ayatnya itu di khutbah yang pertama. Wal aslu fi dzalika marwa asy-Syaikhani an Ya'la ibn Umayyah. Loh, kalau ada Syaikhani di dalam mazhab Syafi'i itu siapa? Yaitu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Kedua ulama itu mengatakan kholas, aku berpendapat yang dianjurkan adalah di khutbah pertama. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alal minbar wa nadau ya Malik wa ghairuhu min al-ahadits ad-dallati 'ala annahu kana yaqra'u fil khutbah. Wa dzalika muhtamilun lil wujub wan nadbu wa sadiqul bil qira'ati fihima wa fi ihdahuma faqat wa 'ani wa ilusani al-ula litakuna al-qira'ah fiha fi muqabalati du'a fi tsaniyah wa huki al-wujub wal istihbab qaulaini aidan wa sawa'un fil ayati al-wa'du wal wa'id wal hukm wal qisas. Dikatakan di dalam kitab ini memang ketika Kanjeng Nabi naik ke mimbar kemudian mengatakan wanadau ya Malik, ini hadis pendek ini kemudian menjadi perdebatan para ulama. Ya enggak, kalimat itu tidak menunjukkan kalau itu ayat Quran. Berarti kan enggak di khutbah pertama, di khutbah kedua. Enggak, menurut yang berpendapat di khutbah kedua pertama itu menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu membaca ayat Quran karena memang mengajak kepada kebaikan dan seterusnya. Nah, ini masalah membaca ayat ini terserah, di khutbah pertama boleh, di khutbah kedua boleh, asalkan ayatan kamilah, harus
satu ayat secara sempurna. Cuman yang berlaku di negara Indonesia biasanya di khutbah pertama biasanya setelah membaca sholawat kemudian baru membaca ayat satu ayat. Qaulallahu ta'ala fil Qur'anil Karim gitu. Wa syartul ayat antakuna mufhimatan wa kamilatan 'inda Ibnu Hajar wa 'inda Ramli yakfi walau ba'du ayatin idza kanat mufhimah. Nah, terkait ayat itu apakah harus satu ayat sempurna atau tidak? Ulama memang diakui berbeda pendapat. Yang kita ikuti di negara kita umumnya harus ayatan kamilah, mufhimatan, memahamkan, satu ayat yang memahamkan. Tapi menurut Imam Romli tidak, boleh ba'du ayatin mufhimatin idza kanat mufhimatin. Jadi boleh membaca separuh ayat saja, yang penting memahamkan. Jadi misalnya khutbah dengan di Masjid Agung kok sing diwaca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kalian berpuasa. Ini kan sudah memahamkan. Oh, kita wajib berpuasa. Paham kita? Cuma kan ba'du ayatin. Lah, menurut Imam Romli karena sudah mufhimatin maka sudah dianggap sah menurut madhab Imam Asy-Syafi'i. Ini jenengan boleh mengikuti yang mana terserah. Cuman kalau kita agar tidak tidak khilaf, ada kaidah al-khurus minal khilaf mustahab, maka lebih baik kita mengikuti pendapat yang mengatakan satu ayat secara sempurna. Kemudian yang berikutnya adalah wa kanat minal qanitin. Ayaqul al-imam wa ara ayyakuna du'a muta'alliqan bi umuril akhirah. Wal khamisu tawi rukun kang kaping 5 iku mab ruqyaqo kang tubi ba'ali ngatasé apa ismu du'ain jeneng donga lil mukminina maring mukmin fil saniyati ing dalem khutbah kang kaping pindho. Nah, rukun khutbah yang kelima itu harus ada doa. Doa di khutbah yang kedua. Nah niki. Lah doa itu harus mukminin. Harus tentang yaitu kemuliaan kepada orang mukmin kama jaru alaihi salaf wal khalaf. Dan itu menjadi tradisi dan kebiasaan sejak ulama salaf dan ulama khalaf dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian waqila la yajibu, ada pendapat mengatakan enggak wajib berdoa itu bal yustahabu, tapi ini pendapat yang tentunya tidak mu'tamad. Wa hukiyal khilaf qaulaini aidan wal muradu bil mu'minina al jinsu syamil lil mu'minati wa bihima abbaro fil wasit wa fit tanzil. Dikatakan di dalam kitab al-wasit dan kitab at-tanzil bahwa diperbolehkan ditambahi dengan kalimat mukminat. Misalnya Allah maghfir lil mukminin. Nah, kok jenengan pun ndongake ngoten cukup sebenarnya. Cuman kalau ditambahi mukminat, lah ini adalah dianjurkan atau lebih lebih diunggulkan karena khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapatnya para ulama. Dikatakan Imam Haramain Al-Juwaini qala al-imam. Jadi nak jenengan mau kitabnya Madzhab Syafi'i kok ketemu kalimat qala al-imam, maka kitab itu yang dimaksud adalah Imam Haramain Al-Juwaini, yaitu ulama yang menjadi cucu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Wa ara ayyakuna du'a'u muta'alliqan bi umuril akhirah. Doa itu harus urusan akhirat. Ghairu muqtasirin ala autorid dunya. Enggak cukup untuk urusan dunia. Allahumma ja'al Indonesia baldatan thayyibatan wa rabban ghafar. Ini kan urusan minta kebaikan untuk urusan dunia, enggak cukup. Harus doanya urusan akhirat. Misalnya minta ampunan, misalnya minta surga. Allahumma rzuq lil mu'minina wal mu'minat al jannah misalnya. Nah, minta surga itu urusan akhirat itu boleh. Minta ampunan urusan akhirat boleh. Tapi kalau urusan dunia saja, ya Allah, jadikanlah Indonesia negara yang rezekinya banyak. Jadikanlah Indonesia negara yang ad-difa an virus corona, tertolak dari virus corona. Itu enggak cukup karena itu urusan dunia. Doa itu harus urusan akhirat. Sebagaimana dikatakan ya, cuman fayajuzu kaunuha aman lidunyawi wal ukhrawi. Cuman dianjurkan bapak-bapak, doa itu memang untuk umum. Dunia nggih katut, akhirat nggih katut. Ini kalau bisa secara sempurna.
Tapi umpama kok akhirat tok mboten napa-napa. Kemudian dikatakan di dalam hasyiah Qulyubi, di dalam hasyiah Amirah dikatakan bahasanya li'annahu la yajibu ghairul khutbah fakadha fihi katasbih. Ada pendapat doa itu enggak harus lah. Ya kalau doa enggak harus bagaimana? Boleh diganti dengan tasbih. Makanya nanti kalau di dalam kitab yang lain Nahdlatul Ulama hari Sabtu mau mengadakan pelatihan khutbah, nanti kita akan menjelaskan tapi tidak seringkas ini, lebih detail lagi karena menggunakan lintas madhab. Ada beberapa madhab, 4 madhab, 5 madhab, 6 madhab, kita jelaskan di sana. Di pagi hari ini kita akan fokus pada madhab Imam Asy-Syafi'i saja. Ada madhab yang lain mengatakan boleh doa itu diganti dengan tasbih. Allahumma sholli ala Muhammad subhanallah, itu sudah dianggap. Cuman memang di dalam madhab Syafi'i tidak cukup, harus doa kepada mukminin. Kemudian wa ayu khassa bisami'ina ka ayyakul amma du'a di sultan bi khususihi fa fil muhadzab la yustahabbu. Enggak dianjurkan bapak-bapak berdoa kok dikhususkan, enggak dianjurkan. Allahumma ja'al Ra'isul Biladil Indonesia Joko Widodo min ibadika sholihin. Nah, seperti itu tidak disunnahkan. Cuman apakah boleh? Boleh. Bahkan misalnya, wah nanti kalau ente enggak nyebut nama saya di khutbah takdor, nah, itu maka malah dianjurkan karena takutnya terjadi doror. Bahaya limaru ya'an Atha annahum, dari Imam Atha sebagai seorang muhaddis, wa fi syarhi ittafaqa ashabuna ala annahu la yajibu wa la yustahabbu. Dikatakan daripada ashabnya Imam Asy-Syafi'i itu tidak diwajibkan dan tidak disunnahkan. Wal mukhtar annahu la ba'sa fi. Cuman pendapat yang mukhtar, pendapat yang terkenal dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i, andaikan mendoakan secara khusus untuk orang tertentu tidak apa-apa. Misalnya ada jamaah Masjid Agung Solo itu kok sakit atau napa nembe gerah, kok jenengan pas khutbah ndongokke secara khusus Allahumma shfi li, misalnya Haji Muhammad tertentu ya, Haji Muhammad titik-titik. Lah seperti itu la ba'sa bihi, mboten napa-napa intine ngoten. Idza lam yakun fihi mujazir fi wasfihi wa nahwiha wa istahabbul bil ittifaq du'a li amil muslimin wa ulati umurihim bis shalah wa li'anah 'alal haqqi wal qiyam bil 'adli wa nahwi dzalik wa li juyushil islam wa fi raudati ba'du dzalika yusharatu kaunha kulluha arabiyyah. Khalas. Kemudian tapi syaratnya satu, enggak terjadi fitnah. Jenengan meh pemilu lah, pas mau pemilu kok malah nyebut namanya calon presiden, lah niki kan akan terjadi mujawazah, akan terjadi tanazuk, maka itu tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan. Mau pemilu calonnya 2, 1 Pak Ahmad, 2 Pak Muhammad misalnya, ada 2 calon pemimpin. Jenengan Allah ketika khutbah ndongake si salah satu, karena akan dikhawatirkan terjadi tanazuk, akan terjadi terjadi crash ya, satu pendukung dengan yang lain, maka tidak dianjurkan. Cuma kalau mengumumkan itu lebih baik. Ya Allah, jadikan bangsa Indonesia bangsa yang begini-begini, dalam bahasa Arab itu dianjurkan. Sekarang setelah kita setelah kita mengetahui rukunnya khutbah, sekarang kita masuk pada syurutu syihatil khutbatain, syarat sahnya 2 khutbah. Yang pertama adalah harus dzukurah, sing khutbah kudu wong lanang, mboten asal wong wedok, mboten asal. Jadi kalau misalnya yang khutbah perempuan, maka tidak sah menurut ijma' dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua adalah at-thaharatu anil hadasaini al-asghari wal akbari. Fa idza ahdasa fi asna'iha tawaddu'a wasta'nafa min jadidin. Dikatakan khutbah itu harus dalam keadaan suci. Andaikan ada seorang khotib yang di dalam tengah khutbahnya itu batal, maka tawaddu'a, dia berwudu kemudian melakukan isti'naful khutbah. Khutbahnya diulangi dari awal.
Seperti itu. Jadi harus dalam keadaan suci secara kamilah. Kemudian at-thaharatu 'anil najati fi thawbi wal badani wal makani. Harus suci. Khatib itu harus suci dari najis baik di tempat khutbahnya, kemudian badannya maupun bajunya. Ai thaharatu thawbil khatib wa badani wa makani alladhi yubashiruhu minan najasah. Jadi tidak boleh. Misalnya ini saya di mimbar. Ternyata di sana ada kotoran nggak apa-apa. Yang penting kula mboten nyentok. Nak nyentok batal. Nggih, nak nyentok batal seperti itu. Satrul aurah. Yang berikutnya khatibnya harus nutup aurat. Nggak boleh khatibnya itu telanjang. Falawin kasyafat wa madha waqtun yumkinu ayyasturaha la wa lam yasturha batalatil khutbah wa wajib i'adatuha. Umpama khatibnya nabi khutbah alhamdulillah dan seterusnya. Ono angin buan terus. Kemudian kebuka auratnya, langsung disingkap mboten napa-napa. Langsung ditutup mboten napa-napa. Tapi kalau enggak segera yastur, tidak segera menutup kok wa maldo waktun yumkinu ayasturaha, dengan kadar waktu yang jane nak ditutup niku bisa, maka batalatil khutbah, maka khutbahnya batal wa wajib i'adatuha, dan harus diulangi lagi. Kemudian yang kelima al-qiyam 'alal qadir. Khutbah itu harus berdiri, khatibnya harus berdiri. Wal qiyamu fihima in qadara wal julus bainahuma. Kemudian duduk di antara dua khutbah itu diwajibkan, dianjurkan littibain, karena mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis sahihnya? An Jabir bin Samurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan yakhdubu khutbataini ajlisu bainahuma. Kanjeng Nabi niku khutbahnya dua kali, kemudian duduk di antara dua khutbah. Wa kana yakhdubu qaiman fa in ajaza 'anil qiyam fal aula ayyastaniba. Umpama kok dia itu tidak mampu berdiri, khotibnya niku gerah, mboten mampu jumeneng, khutbahnya boleh dengan duduk, cuman fal aula ayyastaniba, yang lebih utama khotibnya diganti, jangan yang itu ngoten. Walau khataba qaidan jazaka shalah wa yajuzul iqtida bihi sawaun qala la astati' al-qiyam amsakata li anna dhahir anna innama qa'ada li azih. Dikatakan umpama kok khotib niku khotbahnya dengan duduk, jenengan sebagai jamaah Jumat dianggap boleh sah. Baik khotibnya duduk itu konfirmasi dulu, ngapunten jamaah kula nembe gerah misalnya, atau ngapunten jamaah kula nembe sikile pegel-pegel. Entah konfirmasi dulu atau tidak. Pokoknya kalau dia duduk, jenengan cukup husnudzon saja. Mungkin khotibnya itu adalah dalam keadaan sakit seperti itu. Fa in ajaza fal aulahu ayasta'nifa. Di dalam kitab yang lain kalimatnya ayastakhlifa. Tapi di dalam kitab di dalam kitab Kanzur Rohibin itu ayastaniba, sama maknanya mengganti. Kemudian dikatakan bahwasanya fa in bana annahu kana qadiron fa huwa kama law banal imam junuban wa qad taqaddama. Kok jenengan mengira khotibnya ini duduk karena dia sakit, ternyata khotibnya ini duduknya bukan karena sakit. Bar Jumatan jenengan taklati, Pak Yai ngapunten Pak Yai, tadi kok khutbahnya duduk itu kenapa Pak Yai? Alah aku pengen variasi loh. Berarti kan dia memang khutbahnya tidak karena sakit, karena tidak mampu, tapi karena memang sengaja. Maka yang seperti itu hukumnya seperti orang sholat, dikira imamnya itu sah, ternyata imamnya dalam keadaan junub. Artinya memang lebih baik dikonfirmasi dulu panitia masjidnya itu, takmir masjidnya, kok jenengan kok duduk duduk khutbahnya itu enten apa Pak Kiai, lebih baik dikonfirmasi terlebih dahulu. Wa tajibu tama'ninatu fil julus bainahuma kama fil julus bainas sajdataini. Duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua khutbah itu jaraknya sebagaimana tama'ninah ketika kita duduk di antara dua sujud. Jadi kena ya dengan kadar apa ya, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Jadi jaraknya sekitar itu. Kalau di negara kita biasanya
muadzinnya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Nah, biasanya seperti itu. La wala khataba qa'idan li'ajzi lam yusul bainahuma bil ittija. Dikatakan bal bi saktatin wahya wajibah fil ashah. Lah umpami ngapunten Pak Kiai, nak imame niku nak khotibe niku memang khotbahnya dengan duduk, lah duduknya diganti dengan apa? Apakah kemudian dengan tidur miring seperti sholat? Enggak, cukup diem dengan kadar, yaitu duduk di antara dua sujud. Jadi cukup diem aja, enggak usah di mimbar kemudian tidur miring, enggak usah kan, berdiri kemudian duduk, enggak perlu. Sebagaimana dikatakan di dalam qaul ashah wa hiya wajibah fil ashah. Jadi diam sebentar itu adalah wajib menurut qaul ashah. Wa isma'u arba'ina kamilin, yang berikutnya adalah harus didengar oleh 40 orang secara sempurna. Kalau masjid agung mungkin nggak masalah Pak, masjid agung niku kan jamaah kuatah. Kami pernah khutbah di masjid ya niki Masya Allah, karena ganti orang begitu ya, itu datang itu belum ada orang kecuali tukang nyapu 1, 2, 3. Lah tukang sapu itu bilang, ngapunten Pak Kiai, menggarin Pak Kiai, kula aturi minggah. Baru ketika saya bilang alhamdulillah, baru geruduk banyak jamaahnya. Cuman datangnya tuh nunggu khutbah dimulai. Padahal syaratnya khutbah itu didengar oleh 40 orang. Lah bagaimana kalau seperti itu? Saya kasih solusi. Ya pun, lanjutkan ceramahnya, lanjutkan khutbahnya. Ketika mau selesai khutbah pertama, diulangi lagi rukunnya saja. Kan rukunnya cuma alhamdulillahilladzi dan seterusnya, syahadat, sholawat, kemudian ittaqullah, kemudian baca 1 ayat. Itu tok. Jadi diulangi sedikit tok. Kersane napa? Biar khutbahnya sah. Kalau tidak didengarkan 40 orang, maka khutbahnya tidak sah. Dikatakan di dalam kitab karya Habib Zain bin Smith, simaul hamdirina li arkanil khutbah bil fi'li, harus benar-benar didengarkan. Dikatakan hakikat suaranya harus didengarkan. Gak boleh khutbahnya diganti dengan mitya. Waduh, saya tak napa jenenge khutbah karena corona, khutbahnya di rumah saja. Gak boleh. Di dalam kitabnya Madzhab Syafi'i dan 4 madzhab yang lain, nanti kita bisa sebutkan pas hari Sabtu, itu tidak boleh bil mitya, gak boleh. Dengan radio gak boleh. Itu ditolak pendapatnya Syekh Ahmad ibn Muhammad al-Ghumari, ditolak pendapatnya, yaitu sholat di belakang mitya, di belakang radio tidak sah hukumnya menurut 4 madhab. Indan Nawawi warrafi wa Ibnu Hajar, menurut Imam Nawawi, menurut Imam Ar-Rafi'i, dan menurut Imam Ibn Hajar harus mendengar. Ada pendapat di Imam Rabbani wala yaduru somamul imam. Ya, kalau khotibnya ngapunten, alhamdulillah ternyata khotibnya itu nggak dengar suaranya sendiri. Karena apa? Somam, tuli. Maka khutbahnya tetap dianggap sah walaupun imamnya tidak dengar karena tuli. Yang penting pendengar hadirinya berjumlah 40. Dikatakan wa amma somamul ma'mumina ay ba'dhum fayadur. Nah, misalnya jamaah Masjid Agung itu berjumlah 1000. Ngapunten, yang datang pas tuli semua. Tuli semua walaupun 1000 enggak sah. Harus yang tidak tuli. Wala yadurun naum ala qaulin min mangqala innal ibrah fis sima' bil quwah. Dikatakan kalau misalnya 1000 jamaahnya Masjid Agung tidur semua bagaimana? Maka menurut qaul hukumnya tetap sah karena ada kalimat innal ibrah fil sima' bil quwah. Yang penting itu jane nak gak turu mirang ngoten mawon. Berarti dia itu dianggap sah walaupun ketiduran. Lah, di sini 40 orang itu adalah tan'aqid bihimul jum'ah, orang yang dihitung sebagai orang yang wajib Jumatan. Jadi misalnya 40 orang itu kok bukan jamaah Jumat, bukan orang yang diwajibkan Jumat, enggak sah. 40 orang itu harus warga asli, warga Solo asli. Masjid Agung sing sholat Jumatan tiang setunggal 10.000. Semua yang sholat Jumat itu santri Masjid Agung, enggak sah. Harus orang yang memang tan'aqid bil Jumat. Santri itu kan hukumnya kan mukim, bukan mustautin. Orang yang tinggal di tempat itu sementara kemudian akan kembali ke kampungnya masing-masing. Mereka wajib Jumat tapi tidak dihitung sebagai man yan'aqidu bihil Jum'ah.
Tidak dihitung 40 orang sebagai bagian daripada sholat Jum'ah. Kemudian yang berikutnya adalah al-mualatu baina khutbatain. Harus mualah. Enggak boleh khutbah pertama habis khutbah kemudian santai-santai dulu khotibnya ya, Facebookan dulu, internetan dulu, kemudian setelah 15 menit baru khutbah kedua. Enggak sah, harus mualah. Mualah niku nopo? Qadrul urufnya bagaimana, uruf kebiasaan. Tidak boleh habis khutbah kedua kok leren dhisik, ceramah dulu, pengumuman dulu, enggak boleh. Maka pengumuman itu sebelum khutbah. Setelah adzan sebelum khutbah itu pengumuman, ngapunten jamaah hasil infak hari ini berjumlah sekian juta. Lah niku sebelum khutbah. Kalau antara khutbah dan sholat Jumat enggak boleh karena tidak mualah nanti jadinya. Kemudian dikatakan al-isma minal khotib, ay isma'ul khotib arba'ina rajulan tan'aqidu bimul jum'ah arkanal khutbatain. Lah kemudian antakunal arabiyah, harus pakai bahasa Arab, tidak boleh tidak pakai bahasa Arab. Khutbah itu harus pakai bahasa Arab. Sing ngagem bahasa Arab sing pundi? Sing rukun saja. Hamdalah, sholawat, terus atiullah, itakullah atau atiullah. Kemudian yang berikutnya adalah membaca ayat dan doa kepada mukminin. Selain itu pakai bahasa Inggris, bahasa Turki, mboten napa-napa. Pakai bahasa-bahasa lain, bahasa Jawa mboten napa-napa, tapi yang rukunnya harus pakai bahasa Arab. Misalnya satu kampung nggak ada yang bisa bahasa Arab, maka diwajibkan tetap Jumatan dengan khutbah sebisanya. Tapi harus ada salah satu dari warga situ untuk belajar kepada orang alim. Karena ada kaidah di dalam qaul jumhur anna fardul kifayati 'alal jami'. Harus ada yang mewakili warga situ untuk belajar dalam bahasa Arab. Kalau tidak ada, maka semuanya terkena hukum dosa. Kemudian yang berikutnya adalah antaku nakulluha fi waqti zuhri. Khutbah itu kali Jumatan harus semuanya di waktu zuhur. Mboten angsal, misalnya khutbahnya panjang sampai nabrak asar nggak sah. Kalau sholat kan tetap sah Pak, dengan sholat zuhur jam 3 kurang seperempat, kemudian sholatnya itu nabrak asar, betul nopo-nopo. Karena kalau misalnya memang harus nabrak asar terpaksa, ya. Kalau disengaja nabrak ya dosa hukumnya. Cuman sah, artinya tetap dianggap sah. Lah nak Jumatan mboten. Jumatan itu kulluha fi waqtil zuhri. Harus semuanya di waktu zuhur. Dulu guru kami Syekh Abdullah bin Abu Bakar bil Faqih ketika di Yaman mencontohkan begini. Misalnya yang sholat Jumat itu cuman 40 orang tok. 40 orang tok. Semuanya salam jam 12:30. Salam assalamualaikum salam. Ada satu orang niku nganyel ke. Satu orang ini enggak salam-salam. Dikhusyuk-khusyukkan tahiyatnya, enggak salam-salam, kok sampai nabrak asar mboten salam. Maka semuanya wajib ada. Wajib mengganti Jumatan dengan sholat Jumatan itu seperti itu. Makanya harus dipastikan 40 orang itu salamnya di waktu zuhur, tidak boleh di waktu asar seperti itu. Kemudian wa tusannu al khutbah 'ala mimbar li anna Rasulullah kana yakhutubu alaihi. Kalau bisa khutbah itu dilakukan di atas mimbar. Kenapa? Karena kanjeng Nabi Muhammad SAW itu khutbahnya di atas mimbar au maudhi'in murtafiatin, enggak harus mimbar atau tempat yang tinggi. Jadi biasanya pas Idul Fitri kan ketika kita khutbah itu kan enggak di mimbar tapi kayak tenggene kotaan sing dhuwur. Mboten napa-napa illam yakun mimbar, nak mboten enten mimbar kama fi raudhah. Imam Nawawi dalam kitab Raudhatul Thalibin mengatakan boleh, yang penting yaitu makanun murtafiatun, tempat yang tinggi. Wa aslu halikiyamihi maqamahu fi budughi sautil khatib alaihin nas. Tujuannya apa? Karena tujuannya agar seluruh manusia yang ada di depannya itu mendengar. Wa yusannu kaunul mimbar ala yaminil mihrab. Yaminil mihrab. Dianjurkan mimbarnya itu di sebelah kanannya mihrab. Kados Masjid Agung niki pas. Di sebelah kanannya imaman. Sunnahnya begitu sunnahnya. Apakah harus? Tidak. Ali anna mimbarok, karena mimbarnya kanjeng Nabi kana kadzalika ay ala yaminil mustaqbil lil mihrab kama huwa ma'lum. Wa yusallimu ala man 'indal mimbar. Kemudian
masalah salam memang ulama beda pendapat, cuma Imam Syafi'i mengatakan salam bagi khotib kepada jamaah itu hukumnya adalah dianjurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru khutbah. Cuman ada pendapat yang lain mengatakan nggak boleh karena memang dianggap perkara bid'ah. Cuman memang Imam Syafi'i mengatakan boleh, namanya salam. Salam itu kan memang disunnahkan di setiap kita melakukan apa saja. Begitu saya kira itu tentang bab khutbah. Semoga bermanfaat. Hari Sabtu nanti Nahdlatul Ulama akan mengadakan training khutbah, workshop nasional tentang khutbah. Kami akan menyampaikan lebih dari ini karena lintas madhab, karena ini khusus madhab Syafi'i saja. Kalau lintas madhab nanti kita akan tahu khutbah-khutbah yang berbeda dengan kita. Yang jelas kalau masjid kita, masjid panjenengan kok tidak sesuai dengan tadi, perlu diingatkan khotibnya karena khutbahnya tidak sah. Semoga bermanfaat. Ada hadhihi niyah wa likulli yang shalihah wa ala man wa salafun salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'azzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dzatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asiyah ma baqitana warzuqna an atbahu 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anna. Allahumma badi'as samawati wal ardi jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. Ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nuri wajhika an tunawwira bi kitabika basarina wa anta taliqu bihi lisanana wa anta farija bihi lisanana wa anta shruha bihi badanana fa innahu la yu'inu 'ala al-haqqi wa yuruka wa la yutihi illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin khasalih wa ala man sallallahu wa liqada'i hajati. Al-Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi fa'aduhu li kulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Filana mama daya wasi'al karamin. Sampun mengaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.